Nah, hari ini kita mau panen kacang yang kita tanam di Race ATV di kebun yang kita punya. Ya, di sini kita mau panen, tapi saya juga mau kasih tahu cara menanamnya, prosesnya, perawatannya hingga kita panen kali ini. Nah, kacang yang saya tanam ini sebenarnya kacang biasa. Bibitnya saya dapat dari pasar, saya pilihin, saya sortir, kemudian saya tanam. Nah, tapi bibit yang saya tanam kali ini adalah tanaman saya yang kedua. Waktu itu saya pernah tanam juga dan sudah saya panen. Nah, dari hasil panen itulah kita bisa mendapatkan bibit yang berkualitas. Kalau kita panennya dari pasar, bibitnya kita beli dari pasar itu kan nggak seberapa. Nah, kali ini kita punya bibitnya sendiri. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya sahabat. Kacang yang saya panen kali ini usianya hampir 3 bulan. Ya, idealnya antara 80 sampai 100 hari memang ya. Tapi kali ini kurang lebih udah mau 3 bulan kita mau panen sahabat ya. Caranya gini, kita cukup cabut aja. Kebetulan ini habis hujan jadi tanahnya nggak begitu padat. Nah, kita lihat seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan bagus ya. Tuh ya, satu tanaman ini, satu apa ya, satu inilah pokoknya ya, satu apa ini namanya, satu tancapan itu bisa berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 20 ya, hampir 20. Kita lihat isinya sahabat ya. Nah, ternyata ini sudah tua ya, warnanya merah ya, bagus ya, isinya 4. Nah, kita buka lagi. Nah, bagus ya. Nah, kita mau panen, nanti kita mau jual ke pengunjung yang ada di taman bunga yang kita kelola kali ini. Ikuti ya sahabat. Kunci dari keberhasilan panen salah satunya dari menyiapkan bibit. Bibit yang bagus dan berkualitas tentunya akan menunjang pertumbuhan yang maksimal hingga menghasilkan buah kacang yang lebat. Dengan mengetahui kualitas bibit yang baik, kita juga akan tahu kualitas kacang tanah yang akan kita panen juga. Misalnya, kita akan tanam kacang yang berwarna putih. Isinya ada 4 butir dalam satu kacang tanah, maka yang kita panen juga akan sama. Bibit yang baik adalah bibit yang tua, yang belum lama dikupas dari kulitnya, dan juga kering tidak keriput. Soal isi kacang dalam satu buah itu tergantung kesukaan kita mau tanam yang mana. Kalau saya pribadi sih suka kacang yang isinya banyak, dengan buah kacang yang besar dan panjang. Meski isinya dikit dalam satu rumpun, tapi puas saja pas makan kacang rebus dengan ukuran besar. Sahabat bisa mendapatkan bibit kacang tanah dari pasar dengan memilihnya ya, atau bisa ke petani kacang untuk membeli bibitnya. Atau seperti saya yang memang kebetulan punya tanaman kacang yang akan saya jadikan bibit kacang, sehingga saya bisa memilihnya sendiri bibit yang saya perlukan. Sebelum menanam, kita perlu mengolah lahan agar menjadi gembur, bebas jamur, dan memenuhi unsur hara bagi tanaman. Dan berikut adalah tahapan-tahapan pengolahan lahan standar untuk ditanami. Tahap pertama adalah membersihkan gulma jika tidak terlalu semak. Kita dapat mencangkul sambil membuang gulmanya, bisa sambil membentuk bedengan tanam. Berikutnya kita memberikan kapur dolomit atau kapur pertanian. Saya rasa ini perlu, karena dengan kapur dolomit yang kita taburkan di atas bedengan tanam, bisa mencegah berkembangnya jamur patogen yang akan menghambat proses tumbuh bagi tanaman. Selain itu, pemberian kapur dolomit akan membantu menyetabilkan pH tanah, terlebih di musim hujan. Seringkali terjadi gagal panen di setiap proses menanam. Pemberian kapur dolomit ini kita tabur di atas bedengan tanam setidaknya 2 minggu sebelum tanam. Atau bisa juga sahabat mencampur kapur dolomit ini bersamaan dengan pupuk kandang saat pengaplikasiannya.
Yang lebih pokok dari menanam adalah mencukupinya dengan makanan bagi tanaman itu sendiri. Dalam hal ini, kita bisa memberikan pupuk kandang di atas bedengan, dan kita bisa juga mengaduk ringan di atas bedengan tersebut. Setelah 2 minggu lahan kita olah, lalu dibiarkan, barulah kita mulai menanaminya. Cara biasa yang kami lakukan adalah dengan menunjang atau menancapkan tongkat ke tanah bedengan kira-kira sedalam 5 cm. Satu lubang yang akan kita isi dengan benih kacang tanah bisa berisi 1 atau 3 kacang tanah ke dalam lubang. Kacang dipastikan sudah benar-benar kering ya, agar tidak busuk saat ditanam dan bisa tumbuh sempurna seperti yang kita harapkan. Di umur 10 harian, kacang mulai tumbuh sempurna. Seiring dengan tumbuhnya kacang, rumput juga mulai tumbuh. Di saat inilah kita bisa menyayanginya sambil sedikit menggemburkan tanah agar akar tumbuh leluasa bakal calon umbi kacangnya. Setelah dirasa bedengan sudah bersih, kita bisa lanjutkan melakukan pemupukan menggunakan NPK. Bisa saja sahabat menambahkan komposisi pupuk lainnya. Tapi yang paling sederhana dan mudah adalah menggunakan NPK saja setidaknya 2 kali dalam satu periode menanam. Saat vegetatif seperti ini dan ketika mulai keluar bunga pertanda masa generatif. Saat melakukan pemupukan, sebaiknya lakukan penyayangan rumput dahulu. Satu periode tanam yang saya lakukan kali ini selain pemupukan, perawatan rutin lainnya yang pokok hanya menyayangi rumput setidaknya 3 atau 4 kali tanpa melakukan penggemburan, yaitu dengan cara mencabuti rumputnya saja, agar tidak mengganggu pertumbuhan kacang di dalam tanah. Kacang yang saya panen kali ini usianya hampir 3 bulan ya, idealnya antara 80 sampai 100 hari memang ya, tapi kali ini kurang lebih udah mau 3 bulan kita mau panen sahabat ya. Caranya gini, kita cukup cabut aja, kebetulan ini habis hujan jadi tanahnya nggak begitu padat. Nah, kita lihat seperti apa hasilnya, mudah-mudahan bagus ya. Tuh ya, satu tanaman ini, satu apa ya, satu inilah pokoknya ya, satu apa ini namanya, satu tancapan itu bisa berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 20 ya, hampir 20. Kita lihat isinya sahabat ya. Nah, ternyata ini sudah tua ya, warnanya merah ya, bagus ya, isinya 4. Kita buka lagi. Nah, bagus ya. Nah, kita mau panen, nanti kita mau jual ke pengunjung yang ada di taman bunga yang kita kelola kali ini. Ikuti ya sahabat. Sahabat, kacang yang saya panen ini saya tanam di tempat wisata ya. Jadi awalnya memang ini kebun pisang, kemudian saya jadikan agrowisata. Nah, ketika kita emang sudah buka agrowisata, ini kacang ini terus kemudian tanaman-tanaman lainnya itu bisa dijadikan komoditi yang bisa kita jual di tempat kita sendiri. Jadi kita nggak ketergantungan dengan harga pasar. Kalau mau harganya lebih tinggi, kita jualnya ya harus olahan. Makanya
kacang ini kan manis kalau habis dipanen ya seperti ini, kemudian direbus itu kan manis ya. Nah makanya kalau pas kita mau jual, baiknya memang pas lagi seger-segernya gini, habis dicabut baru kita panen gitu. Bawa motor. Selain kacangnya, kita bisa juga memanfaatkan daunnya. Daunnya ini kalau di sini biasa untuk pakan kelinci sahabat. Ya, jadi pengunjung kan bisa berwisata kelinci. Mereka ngasih makan, kita kasih pakannya. Biasanya ada daun matang, ada juga daun kacang seperti ini. Dan ini sangat baik untuk kelinci karena memang kandungan airnya sedikit. Ya, jadi nggak bikin mencret si kelinci itu sendiri. Saatnya icip-icip.